Serius? Apa yang paling berarti menurut kalian buat diberikan ke orang-orang di sana? Orang-orang sana gitu ya. Selamat datang di Podtel, Podcast Akatel. Kalau kita sih simpelnya ini, kita kan senangnya berbagi ilmu di sana kan, dan kita pun cara pengajarannya bukan cara mengajarkan kayak siswa dan murid, siswa dan guru. Susah. Karena kan mereka itu lebih profesional dalam mengajarkan sesuatu gitu kan. Makanya dari mereka pun posisinya juga lebih tua daripada kita. Iya kan, posisinya lebih tua. Jadi kita itu lebih Senior. Senior. Jadi kita tuh jangan mengajarkan tapi memandu jatuhnya. Ranahnya bukan lagi ngajarin ya, tapi kolaborasi. Pendampingan lah ya. Iya, kolaborasi. Jadi kan kalian penguasaan di bidang teknologi terutama karena terbiasa diajarkan ya udah dipakai sehari-hari lah ya. Mulai dari pembelajaran online kan udah dibiasain setiap hari gitu. Jadi pada saat sudah diimplementasikan ke mereka yang mungkin asumsinya belum dapat, bukan lebih pintar tapi saya dapat duluan gitu kan. Nah, biar benar gitu ya. Sharing aja gitu. Sharing gitu. Lebih ke sharing ilmu aja, sharing ilmu. Menggurui, kacau. Jangan dosa. Guru tuh kasih pelatihan apa sih? Nah kalau saya nih guru, nih kalau saya jadi buat video pembelajaran. Oke. Nah pembelajaran itu pakai aplikasi Active Center. Kenapa pakai Active Center? Hah? Kok nggak nanya? Siap. Jadi aplikasi Center itu banyak kelebihannya. Jadi itu udah ada bisa ngedit di situ. Terus bentuknya sih kayak PowerPoint gitu. PowerPoint cuman bisa record video langsung video layar gitu kan. Nah, terus di situ juga bisa langsung edit. Terus bisa langsung tambahin opening, closing bisa. Gitu. Audio juga udah. Terus kalau presentasi bisa di situ. Bisa. Nah, itu makanya. Tapi di situ juga udah ada yang pakai Cyberlink. Itu Cyberlink kalau nggak salah, saya juga kurang tahu ya. Cuman ini cuman buat nge-record layar gitu sama. Oh iya. Gitu. Tapi itu nggak jadi masalah buat kita. Tapi ya udah, berarti udah jalan gitu. Jadi yang belum taunya aja kita pakai Active Center gitu. Terus pakai kalau penjelasannya itu pakai PowerPoint. Oh iya. Gitu bener. Jadi di record gitu. Nah terus di Active Center itu bisa nampilin webcam. Nah itu kelebihannya gitu. Jadi bisa nangkep si pemateri. Iya benar. Itu sih kalau dari saya mah. Dan itu nanti media pembelajarannya diupload kemana? Nah dari situ masuk ke YouTube. Nah di YouTube baru linknya itu dimasukin kemana? Ke Inmodo ya? Bisa di ke WordPress. Ya, Edmodo bisa. Bisa ke WordPress juga bisa. Ya, WordPress bisa. Gitu. Jadi kalau di bagian saya mah mungkin kayak lebih visualnya lah. Iya, visualnya. Iya, digital. Iya, konten kreator. Jadi biar si guru itu jadi public figure. Iya, betul. Itu tujuannya sih. Itu kalau sekarang gitu kan. Oke. Tapi ada kendala nggak selama kalau ngajarin itu ada kendala nggak? Tetap jaringan. Satu jaringan. Jaringan sih emang. Besok Innovilek dari AKT pokoknya bikin mini BTS. Itu udah paling benar. Taruh di situ. Untungnya tuh kan kita udah nyiapin ini kalau Active Center jadi nggak usah kita download lagi di sana. Jadi udah tinggal install. Nah, cuman pas gitu. Iya, cuman pas bikin akun YouTube tuh. Bikin akun YouTube aja muter. Dengar dengar tuh bikin akun YouTube aja muter. Di kota bikin akun YouTube mah 15 menit, di sana 1 jam. 1 jam. Siapa bisa tahu lebih. Orang-orang Telkom denger Pak. Iya, ini kan tujuannya gitu kan. Kita Mana nih saya nih. Kenal bau. Oke, baik. Adit sendiri ngerjain apa, Dit? Saya di sana kalau pembelajaran ya, pembelajaran itu saya membelajarkan WordPress. Jadi web blogging. Jadi saya mengajarkan bagaimana caranya membuat sebuah web khusus untuk profil mereka, untuk pembelajaran mereka. Contoh kayak guru matematika gitu kan. Guru matematika juga butuh
bahasanya buku kan, bahasanya buku. Nah, Jadi modulnya lah dia modulnya taruh di situ di WordPress. Profilnya kan profil mereka gitu kan. Misalnya saya adalah guru matematika di SMA Bata Rujak dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu kan. Penjelasannya ada, YouTube-nya ada di situ. Jadi dia tuh kayak semacam library sendiri tapi di WordPress. Bener. Gitu. Jadi gini, Nah, gitu. sampai gini, Nyambung. materi sudah dibuatkan, masuk ke WordPress ya kan, media pembelajarannya dibuatkan di Kontennya, konten, ya. di blend jadi satu, masuk ke pembelajarannya Masuk di ke pembelajaran. Edmodo. Edmodo. Nah, Edmodo bagian siapa? Edmodo ya. Kamu? Saya. Nah, kenapa saya ngambil Edmodo itu? Yang pertama itu aplikasinya gampang dimengerti. Ya. Terus juga fitur-fiturnya itu simpel gitu, Ya, cuma tampilannya kayak Facebook kan ya? ya sama. Facebook bener. Iya, bener, tampilannya Benar. bener. Terus kalau Edmodo itu juga apa ya? Interaksi antara siswa dan guru tuh Guru tuh bisa. di apa ya? Capture. bisa, terus Dinamis. lewat chat juga bisa Dinamis, gitu. Nah juga Interaktif. untuk memudahkan guru dalam memberi tugas sama kayak ada pemberitaan informasi atau dengan kuis-kuis seperti yang kayak di akad kan suka ada kuis gitu. Bener-bener. Nah dari itu untuk Edmodo pembelajaran ya di situ misalkan bisa upload materi, upload jawaban, Iya, benar. terus juga si gurunya itu bisa apa ya memberi nilai di aplikasi itu juga. Oke. Gitu. Dia paling Simple lama gitu. soalnya. Iya. Dia paling lama soalnya jaringan semua dia. Iya, benar. Iya. Kan kalau kayak mau Kendalanya dari apa, dia. Kayak mau bikin email Dari dia, juga dari jaringan, terus sendiri kalau ya. mau Itu sampai segitunya ya bikin registrasi email aja juga. tuh buffering ya. Serius itu. Terus pas registrasi kan juga itu kan kayak apa Nah. ke email dulu terus ke negara terus kayak buat akun siswa atau guru. Nah, gitu kan juga perlu jaringan lagi. Ya, pokoknya pabelit lah gitu. Pabelit lah gitu intinya. Betot. Jaringan itu apa betot-betot gitu. Ya, tapi kan di selasa teman-teman bidangnya masing-masing sudah disampaikan, tetap support dong ya, nih dampingin semua karena nggak mungkin misalnya Edmodo cuma dikasih sama si Fajar, tetap yang dibantuin dari dua orang ini. Ya itu pasti dibantuin. Bantu dong. Ya, dan monitoring, oh ini kurang apa segala macam, gitu kan, tetap jalan semuanya. Tapi kan ini kedengarannya simpel ya dari konten terus ke WordPress. WordPress terus ke WordPress. Edmodo. Kira-kira ada nggak sih masalah kayak misalkan kan mereka kan sebenarnya jauh lebih senior daripada teman-teman di sini kan. Kira-kira dari yang menurut gua kan itu kedengarannya simpel ya dari bikin konten apa segala macam. Tapi menurut mereka susah nggak itu? Susah. Ya. Jadi bikin gimana ya? Bikin akun Google aja masih ini ada yang ini Ada gitu. yang Ada yang belum bisa ya. Ngerti ya gitu. Jadi memang benar-benar harus dipandu. Butuh ya kayak apa dari dasar banget lah dari kayak pembuatan email kan juga ya kayak kayak belum tahu semua gitu. Iya, benar. Terus juga dengan di desa Berarti selama seperti ini itu jaringannya kan belum pengaruh. pernah ngirim email. Berarti selain kalau misalkan belum email, berarti mereka belum punya akun sosial media dong. Nah kalau itu mah cuma hanya sebagian aja. Kan bisa pakai nomor HP. Iya kan, nomor HP bisa di verifikasinya. Oke, itu kan banyak tadi ya kendala-kendalanya gitu kan. Kira-kira menurut kalian dari masing-masing hal yang paling menarik ya, ketemu momen apa sih gitu? Hal paling menarik itu adalah orang tua yang lebih giat belajar daripada yang Bener. muda-mudanya. Benar. Oh, gitu. Jadi ada Iya, orang serius, tuanya ya? bener. Yang Gimana Dit? Coba. Jadi untuk saya salut ya sama bukan artis saya tidak mengapresiasi yang muda, tapi yang lebih tua malah kayak menurut saya malah ekspektasi saya tuh kayak lebih tua kayaknya susah diajarin gitu. Tapi ternyata mereka lebih gercep belajar, lebih gercep mengertinya. Lebih gercep ngerti karena Semangat ya. bahkan hari terakhir kita ke sana ya, LMS itu ada pas siapa yang datang ke lu tuh? Yang minta update artikel ya? Oh iya, dia benar. minta update Pak, artikel siapa ya? justru. Itu Pak jadi Pepen yang tepat siapa? Pak Pepen. Pak Pepen. Nah, jadi mereka itu yang tua-tua malah saya lihat cenderung lebih cepet belajarnya, penasaran belajarnya gitu. Jadi kayak rasa ingin tahunya tuh bener-bener tinggi tinggi gitu ya, bener. Nah, iya. Benar-benar tinggi dan emang dari awal itu saya bilang kan saya belum ngasih tahu awal tuh ada bakal ada sertifikat gitu kan, sertifikatnya belum belum ada. seperti apa. Terus mereka belajar udah cepet banget. Iya. Udah ini. Jadi kayak emang ada inisiatif dari diri mereka sendiri gitu. Saya tuh baru ngasih tahu sertifikat ada gitu ketika di ke sesi kedua ya. Sesi kedua. Sesi ketiga, sesi ketiga saya baru ngasih tahu ada sertifikat yang sahnya gimana. Berarti mereka ini ya antusias banget kalau udah bilang ada Antusias, sertifikat. antusias. Karena gini ya, seperti yang sudah kita lakukan juga terkait dengan proses pembelajaran digital. Jadi sebenarnya timnya Pak Ade dan teman-teman dosen di Akademi Telkom itu udah pernah melakukan namanya pelatihan digital learning.
Jadi dengan Sudin Jakarta Barat sebenarnya. Jadi perpanjangan dari kegiatan ini sebenarnya sudah di-capture di kegiatan pelatihan tersebut. Iya. Nah, ini kan jelas sekali ya kalau kemanfaatannya buat level perkotaan seperti ini kan gampang. Iya. Nah, dihubungkan sama kalian di pedesaan gitu kan. Iya. Ya, tantangannya jauh berkali-kali lipat gitu ya. Jadi ini keren nih gitu kan. Oke, kalau Fajar apa Jar? Selain itu apa Jar yang kamu menarik. berkesan itu? Hampir sama sih, cuman kalau yang saya lihat itu, kalau yang lebih tua itu setiap kita langkahnya kan kayak klik login, itu udah kayak Ditulis? di sebuah kertas gitu. Iya benar. Oh, sampai Benar. segitunya ya. Iya, Itu ya iya, seriusnya kayak- benar. Berarti begitunya saya merinding sepatunya. berarti. Saya merinding berarti antusias berarti ternyata mereka Sampai yang bener mau satu-satu Iya. urutan, alur, Iya benar. pelatihannya. Iya, padahal kita udah ngasih modul pas awal-awalnya. Iya. Saya mau dulu ngerjain berlama-lama. Jadi gini, pas awal tuh kita udah ngasih modul. Itu nggak modulnya tuh per materi semua udah lengkap, Iya. udah lengkap, Udah lengkap. sama plus video. Nah ternyata kita kesana. investasinya salah gitu kan, dia malah udah nunggu kita terjun langsung gitu. Jadi udah nggak mau, ya nggak tahu sih. nggak mau masih baca sendiri gitu ya. Iya, Enggak, ya, tapi mungkin ya. memang bener sih. Jadi secara dibilang implementatif ya, implementasinya dibanding cuma sama materi doang yang dikasih, mereka akan lebih nangkep yang implementasi gitu. Iya. Apalagi kan mungkin langsung praktek mungkin. gaya pembelajaran yang Zaman dulu gitu ya, bener. mereka yang lebih senior kan. Kalau misalkan dia bawa catatan kan catatan mereka itu lebih Iya sih. bisa mengingatkan. Iya. Betul. Iya, ketimbang kita ambil dari modul. Tapi kalau misalkan dia sambil nyatet sambil ngerjain itu Iya. lebih Keren mengingatkan. Kita aja yang biasanya kuliah gitu ya, boro-boro ntar pinjem catatan gitu kan. di foto. Di foto aja. Betul aja. Foto share ke grup. Dengerin yang masih kuliah. Anda para mahasiswa, lihatlah para senior-senior Anda itu lihat tuh, catat, percaya catat. Jangan foto, gue yakin di foto hilang tuh di galeri, lelep. Karena foto kalau di share foto biasanya nggak gampangin. Iya, gampangin. Tahu-tahu udah Kayak remeh banget ketindian gitu. sama chat yang lain udah lupa. Lupa. Siswa. Tenggelam sama foto pacar, foto ini semua kan di galeri. Yang mending updatean dari ini ya, apa WA gitu kan, Ya. beruntun gitu ya, stiker-stiker banyak ini. Saya Benar stiker tuh. Yang paling spam. Oke baik. Terus satu lagi, Bowie. menarik. Bowie dulu, Oh, satu belum lagi. kan, udah tadi. Belum tadi. Kesannya apa? Tadi kan dua udah tuh. Yang menurut kamu paling berkesan Yang apa? menarik. Semua menarik sih. Satu aja yang paling menurut paling berkesan atau mungkin momen pas bareng mereka gitu kan. Momen-momennya. Oh ya udah paling kalau apa yang di guru-gurunya itu udah disebutan semua lah gitu kan. Nah cuman yang paling menarik tuh ya kita teamworknya gitu. Timbung. Kelihatan Teamwork gitu. Walk. brewok, bener brewok. Nggak jadi. Bete aja kan tinggal brewok aja buru. Ya paling itu sih apa namanya saling ingetin gitu kan. Terus saling nge-push juga gitu kan sampai Ngingetin ya. Iya benar. Saling Bener kayak durasinya Heeh, gitu kan. kayak Ini. kalau saya kan pelupa gitu kan. Nih dia dia sebagai ini ya apa benda namanya haram. benda haram. Benda haram. Nggak ada, kita bertiga lupa semua, bon aja hilang. Kalau lupanya apa saya mau ngamuk di itu kan? Nggak ada bon gue. Paling isi apa namanya ya saling ngingetin gitu Saling kan. ngingetin lebih ke- Pas ngisi bensin gitu kan apa namanya. Bon. Langsung gas-gas aja. Bon, ketinggalan gitu kan. Nah, paling saling ngingetin terus kayak saling motivasi juga ya. Iya dong, pasti. Terus apa namanya? Itu kayak bener-bener baru lagi ngerasain kayak, ini tim gitu. Kayak saya hidup lagi. tapi seangkatan kalian ini seangkatan. Satu angkatan. Cangkatan. Seangkatan cuma yang ini tertinggal. Enggak sih, bukan tertinggal. Bukan tertinggal. Jadi saya ingetin aja. Kuliahnya doang Jadi- tertinggal. Enggak, ini sebagai pengingat aja. Jadi Mau ya nyelamatin sejalan- gua nih. Sejalan dengan kan transformasi ya dari Akademi Telkom Jakarta. Oh iya, betul, mau Pak. berhasil menjadi Institut Telkom Jakarta kan. Institut Teknologi Insya Allah Telkom Jakarta. kita- Nah, yang kita highlight adalah yang menjadi tagline kita tuh berhubungan dengan CDA. Itu C-nya adalah Creative Industry, Digital Economy, and Entrepreneurship. Nah, kebetulan ya, saya sih nggak nyebutin ini sebagai ya Menyelamatin enggak ya? atau enggak gitu kan. Menyelamatin. Tapi lebih gini karena keasikan dengan dunia digitalnya. Betul. Karena terjun ke dunia kerja enak ya. Dapat duit enak kan? Enak. Nah, jadi keasikan karena ya. Jadi dia lagi kuliah Pak, Heeh. dapat tawaran buat di
jadi PH ya? tim konten kreator ya. Iya, betul. Jadi tim konten Tim support konten lah. di salah satu Artis gitu. lebih bukan artis ya, Oh, lebih ke motivator ya? motivator, Iya, inspirator gitu. Jadi ada buku-bukunya kalian tahu pasti. Dan ya kebetulan karena keasikan tersebut ya, jadi Iya, kasihkan. jadi keteteran lah kuliahnya. Iya nggak? Kuliahnya keteteran. Mungkin awal-awal juga ada pergerakan ini kan, pergolakan batin gitu. Dari awal saya sudah tahu karena kan ya dulu pas penerimaan mungkin sama saya gitu. Iya benar. Iya. Oh iya benar. Kamu udah jatuh dari mana? Ya, jadi ada tahu. Jadi ada pergolakan gitu dalam artian gini. Background utamanya Bowie memang kecenderungannya lebih ke digital konten kan ya multimedia dan segala macam. Jadi pada saat masuk ke dunia telekomunikasi mereka mungkin asumsinya udah melenceng aja gitu. Oh, ini bukan dunia saya, ini bukan ini saya gitu. Jadi ada penolakan ke sana gitu. Jadi pada saat ketemu dunia baru berhubungan sama konten, dia antusias. Tapi ya yang tadi lalai jadinya. Lalai sama tugasnya ke bawah telekomunikasi itu juga support juga ke sana. Tapi setelah di sini dilakuin ya apalagi pas Innovate ini ya. Iya. Udah kebuka kan matanya. Kebuka. Alhamdulillah. Sahabat ini udah kebuka gitu bahwa Kebuka. di bidang telekomunikasi itu nggak melulu berhubungan sama ini aja. Jadi ini supportnya kan ini tiga bidang ini support banget gitu loh. Ingat kata Aska nggak? GTP, gas tipis-tipis. Gas tipis-tipis. Nggak apa. Tipis-tipis. Nggak apa kuliah event nggak masalah. Gas tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Tapi pasti jadi gitu. Semoga gak 8 tahun sih. Itu mah bukan tipis-tipis aja. Itu mah bukan tipis-tipis. Nggak bisa. Gas gak 8 tahun ya udah. Jangan dong. Jangan diaminin dong. Enggak. Nggak ada yang ngaminin kok, lu aja ngaminin. Ya ini juga gini, jadi karena udah sampai sejauh ini teman-teman udah pada lulus kan, berarti kan motivasinya harus berlipat-lipat kali lagi. Kalau mereka jalan kemarin 100%, harusnya 200% lagi untuk bisa mencapai tadilah paling nggak lulus dengan predikat terbaik gitu. Terbaik itu dalam artian ya pencapaian masing-masing gitu. Iya. Karena terus terang habis ini secara tim ya, karena baru tergabung juga di admisi, ya ini juga membuka kesempatan juga buat teman-teman yang lain yang punya potensi. Kita gabung ke tim admisi karena tim admisi ini banyak sekali yang bisa kalian Ilmunya banyak ya, bisa bukan cuma kemanfaatannya buat diri sendiri tapi buat jangka panjang ya. Misalnya portofolio kalian buat ngisi sosial media dan konten dan segala macam, itu akan kita petakan, kita pandu supaya nanti hasilnya keluar dari sini tuh menghasilkan gitu. Paling itu menghasilkan. Jadi itu apa aja yang kita bikin selama pembelajaran, Bro? Selain konten itu berarti kita dapat apa? Kita ngasih apa? Video tutorial. Oh iya. Pembelajaran. Ngasih ke sekolah ya, LMS, sertifikat, Pulsa. subsidi pulsa, Sama subsidi IndiHome. subsidi IndiHome ke sekolah-sekolah yang ada. Jadi kita Tapi sekolahnya udah ada Indihome ya? Udah ada. Ya untungnya tuh ada. Baik. Udah ada. Nah luar biasa ya, jadi nggak cuma serta-merta putus gitu aja kan, tetap kalian punya tanggung jawab moral. Betul. Setelah dari sini kira-kira pembelajaran tersebut dilakukan dengan baiknya, gitu kan, harus tetap monitoring lagi gitu. Tentu. Dan kalau Komunikasi. bisa didelegasikan ke, ada nggak kemarin melibatkan tim siswa sana nggak? Ada. OSIS. Nah, ini juga bagus. Iya, Jadi benar, coachingnya kalian bisa nambahkan untuk tim OSIS tersebut. Ya paling tidak update-nya lah. Mereka bisa jadi delegasi kalian untuk bisa membantu tim gurunya maupun siswanya sendiri untuk bisa mempelajari itu gitu. Benar. Betul. lalu event spesial apa lagi? Oh ya, ketemu Pak Rektor ya. Ketemu Pak. Nah, oh iya, ya Telio. itu sampai Rektor diliput Telio. loh, sebenarnya sampai diliput kemarin itu. Jadi- Sampai diliput bahwa kan memang gini, saya runut dulu lah sebelum dijelasin bahwa ada kunjungan segala macam. Jadi event Innovate sebenarnya diprakarsai sama Telyu Telkom University. University. Jadi Sama Telyu. kolaborasinya sama Telyu itu pakai CSR-nya ya. Iya. Pakai CSR-nya. Nah, kebetulan yang sebagai salah satu tim yang dikunjungi langsung oleh Rektor Telkom University, sebuah kebanggaan nih beneran luar biasa. Padahal bukan jadi bagian dari Telyu tapi tetap jadi bagian dari Telkom Group ya. Iya. Itu langsung diapresiasi dengan kunjungan ke sana gitu. Jadi yang kita apa Pak? Kaget nggak sih pertama dikunjungin gitu sama Rektor? Lumayan segan, kita segan kayak terus Ya, harus segan ini lah. kaget juga, cuma segan gitu kayak
Ya, kita tahu lah posisi kita kan Akademi Telkom Jakarta jauh banget dari Bandung gitu kan. Tapi beliau pun kayak udah kalian sini, kalian kan tim Majalengka, semangat katanya, semangat. Dan benar-benar. kita pun katanya dari Telkom itu tidak ada perbedaan kok dari TLU, Akatel sama ITTJ dan ITTS Surabaya. Semua Surabaya sampai TTP Purwokerto tuh nggak ada perbedaan. Iya. Tetap kita satu rumpun katanya. Dan saya pun pengennya nggak ada kayak pertarungan Gap gitu ya? Tetap ya saya kan sama tim Argapura kan deket nih Majalengka. Iya. Dia dari TLU, saya dari Akatel, tetap Ngeblend ya, Jadi nggak ada masalah. Pak Rektor tuh sekaligus kunjungan ke dua Dua tim. tim. Nah betul, iya. Di DDR sama di Yang Argapura. di Majalengka kan ada dua, Argapura Argapura. sama DDL. Ya, DDR. Argapura dari TLU, DDR-nya dari Akatel. Iya Iya. betul. Tapi emang yang dikunjungin Pak Rektor itu nggak semuanya ya? Enggak semua. Nggak semua ya? Iya. Nggak semua tim kan, ya, beberapa. nggak mungkin. Nggak mungkin. Kasih Pak Rektornya. Pak Rektor tuh rumahnya di Iya di situ ya? iya Di katanya di daerah Maja katanya. Di Maja ya? Iya. Daerah mana aja? Oh, berarti anak-anak daerah yang supportnya ke sana ya. Kenapa kami minta sekalian, Pak? Saya S1 ke sana dong, Pak, sekalian gitu loh. Waduh. Itu bisa dikoordinasikan. Saya mah orangnya lempeng, Pak. Saya mah orangnya lempeng jadi nggak kepikiran kemana-mana. Itu bisa dikoordinasikan dengan Makanya saya Gua aja lagi- diajarin sama dia nih. Gua aja lagi mikir lulus gimana kan? Kita ngomong S1. Gak usah, itu aja. Nah ini kan ya ini salah satunya kan ini wujud pencapaian kalian kan ya. Saya bilang ini wujud pencapaian tim yang masing-masing ya. Dua kan udah selesai ini untuk program D3-nya. Alhamdulillah. Nah tinggal wisuda doang kan ya. Iya. Tinggal wisuda Nungguin aja lah ya. gitu ya. Sambil cari kerja atau lanjut kuliah lagi nih. Saya ada di Digital Telkom Inkubator Telkom Indonesia 2020. Wes, itu apa lagi tuh? Apaan Beda tuh? cerita Itu tuh. rekrutmen buat Telkom. Jadi Telkom sekarang menggunakan Apa tuh? kayak kalau dulu kan kita biasa dengernya dari startup yang suka Iya, buka batch work ini, batch kayak digital talent gitu kan. Tapi ternyata Telkom Indonesia juga buka. Ternyata ini pertama kali saya ikut di kelas pertama Telkom Wih, mantep Pak. Berarti Udah, nanti bisa lanjut lagi nih. apa namanya itu? Inkubator DTI, DTI. Oh, DTI, Digital Pak. Talent DTI. Inkubator Telkom Indonesia. Saya di bagian back end developer. Oh, back end. Back-end. Back end. Programmer. Itu program itu dari kapan? Dari September, Oktober, November, Desember. Pokoknya 3 bulan terakhir saya tinggal tugas skripsi lagi dari DTI. Ada tugas akhir juga. Iya, ada tugas akhir lagi. Iya, tugas akhir. Makanya Inopilek gak bakal susah, ada dia. Anda memanfaatkan saya. Enggak. Enggak dong. Jadi sudah ada step-stepnya kan? Kan di awal kan dulu kan ya pertama kali masuk gambarannya D3 selesai langsung lanjut lagi kuliah kan. Ternyata Allah menentukan jalan yang berbeda gitu. Ya kan? Benar. Ketemu apa tadi judulnya? DTI. DTI kemudian nanti bisa disupport untuk syukur nanti lolos ya. Amin. Lolos bisa ke jenjang. DTI itu ada lebih- 5 orang, Akademi Telkom itu ada 5 orang. Ada Siapa saya, aja? Ada saya, ada Mujadidil, ada Mujadalah yang Oh, iya. Mapres ya. ada Nur Iya, betul, Mapres. ada Nur Iftitah, Mifitah ya. Nur Iftitah, terus ada Alvin, Oh, Alvin oke, Chandra, Alvin, ketua senat, terus ada satu lagi Romi Firdaus Tela 2. Oh iya. Itu akan diambil semua atau ada dikhususkan lagi? Jadi dari 500 orang Hmm. itu kemungkinan 80%-nya semua masuk ke Telkom Indonesia. 80% itu 400 orang lah. 400 orang aja. Oh. Jadi gitu. 500 itu tinggal 400 orang aja. Itu Tapi sebelumnya rekrutmennya itu ada seleksinya lagi sebelum terpilih 500. Ada dong, ada psikotes dan lain-lain. Oh gitu. Psikotes. Jadi prosesnya ya nggak Panjang. gampang ya. Enggak. Ya, Tapi kayak mereka tuh kayak ya kamu udah ikut DTI gitu kan. Dan kalau pasti kan namanya talent inkubator ya. Iya. Dan pasti kayak orang-orang yang Kalau gitu perusahaan-perusahaan lain gitu kan, perusahaan-perusahaan kayak wah ini talent inkubator Telkom nih. Betul. Paling nggak punya Berapa kelas lah lama ya. itu? Gitu kan. gitu. Berapa lama periode DTI? 3 bulan. 3 bulan ini udah masuk berapa? Bulan terakhir. Oh, udah masuk bulan terakhir. Ya. Udah nyusun lagi ya. berarti. Mudah-mudahan sih lolos ya. Harapannya semoga jalan terbaik lah buat Mereka, buat berlima. Buat Adit, buat yang berlima. semuanya, teman-temannya. buat Nanti kita yang undang ke juga. sini ya. Kita akan coba 5 orang tadi. Benar-benar. Lu datang lagi lu. Enggak Pak, ini banyak. Banyak yang mesti digali langsung dari Adit, nanti banyak ya. Jadi nggak usah apa namanya bosan-bosan lihat mukanya Adit di sini. Udah pulang. Oke, baik. Mungkin terakhir closing. Terakhir. Kan tadi udah kesannya udah pesan dong kira-kira buat mungkin pemirsa, mungkin ada digital generasi kita yang bisa support untuk yang jangka panjang atau mungkin buat segenap kemarin yang udah direpotin di sana. Iya, betul. Pajar apa Jar? Pesannya apa Jar? Pesan. Konsisten mungkin atau apa gitu kalau Apa misalnya. ya? Yang pertama ya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang di sana dari ketiga SMP, ketiga sekolah.
ya atas sambutannya yang baik, ramah, sopan, dan apa lagi pesan Terus lu tinggal di mana di sono? di rumah Bowie. Enggak terima kasih sama gua. Terima kasih sama dia. Terima kasih kepada orang tuanya Bowie. Terima kasih kepada Orang tua Terima kasih kepada Ibu Wati dan sudah Ibu menjadi Wati. kambing. Dan yang pertama tempat sarapan kita Mama Mama Iding. Iding, itu Mama Iding main best. Siapa lagi masih ingat semua nggak? Aduh, Nanti fotonya kita tampilin. Terus lah. Udah. Cukup sih kalau pesan itu. Oke, terus? Ayo. Kalau Edit. saya simpel lagi kan ucapan terima kasih kayaknya sudah disampaikan oleh kedua teman saya. Saya pun secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang sudah membantu kami ya khususnya ya. Elemen masyarakat, elemen kampus juga yang sudah membantu kami di dalam program Innofilik ini. Tapi kalau saya dari pesan sendiri pengen mengutip kata-kata dari Profesor Adi, Wis. gitu kan, dari Pak Rektor. Pak Rektor. Tinggalkan Kerja saja, terus ya. aja. Tinggalkan. Benar. Benar, sok. Kita bertiga dengarkan dia ngomong apa. Benar. Nanti quotes-nya muncul di bawah. Tinggalkanlah Aduh, sebuah edit legacy. lagi kan. Gimana? Dengerin. Ayo. Yang kencang. Iya, tinggalkanlah sebuah legacy, sebuah Legacy. warisan buat mereka gitu kan. Jangan sampai program ini cuma kamu kerjakan, selesai, terus nggak ada impactnya gitu. Tetap kamu pantau gimana caranya impact ini tuh merubah desa tersebut jadi desa yang lebih baik lagi gitu loh. Itu Coblos Adi. itu yang saya dengar, yang paling saya dengar dari Profesor ya Pak Rektor. Ya Pak Rektor itu biasa dengar. Rektor. Dan menurut saya itu benar-benar emang harus Nempel jadi ya? apa? Iya. Harus jadi patokan. Jadi jangan dilombakan, emang harus itu. Legasinya apa gitu kan. Anda pintar berbicara, cocok jadi petinju. Apa petinju? Badannya gede. Ini urusan birokrasi, ini lebih ke konten ya. Kocak-kocakan lah gua lebih. Duit. Administrasi. Oke, gitu aja ya. Kita Oke. tutup dulu sesi bincang-bincang ini podcastnya ini di hari ini juga. Mungkin inilah kesempatannya buat menginspirasi banyak orang. Saya tunggu kesempatannya juga dari teman-teman yang lain untuk bisa gabung di sini. Kita berceloteh sama-sama menginspirasi banyak orang juga. Oke, baik. Kita tutup aja ya. Hotel, podcast Akatel. Coba Oke. ulang. Dari slogan kita mau nggak? Apa Oh tuh? ya. Oke, tim DDL. Oke. Iya, Oke. Belum. Bang Harupna. Oke, baik. Ini Pengharap ya, pengharap ya. Bang Harupna. Oke, tim DDL. Bang Harupna. Harusnya gua dong. Gua udah siap-siap nih udah gini-gini. Ulang. Tim DDL. Apa sih? Lo aja ngapain? Apa namanya? Oh. DDL. Bang Harupna. Oke, baik, gitu aja kita tutup. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan kesempatannya kita buka lagi untuk di periode berikutnya ya. Oke, salam dari kita. Ya, mungkin secara nggak resmi gitu aja. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Iya. Iya. Kita ketemu lagi di Podcast Akatel. Akatel. Yes.